Halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz Alif Ramadan dari jurusan Desain Komunikasi Visual UPN Veteran Jawa Timur. Nah, di sini aku akan menjelaskan beberapa ya tentang 5 tokoh desainer di Indonesia. Yang pertama ada Weda Abdul Rashid. Ya, beliau ini tepat lahir tanggal 10 Maret tahun 1950-an lah. 1951. Ya, ia adalah seniman grafis Indonesia, dikenal sebagai pencipta aliran Wipap. Nah, yang ya Wipap sendiri ada kepanjangannya ternyata Weda's Pop Art Portrait Wipap. Nah, Wipap sendiri ini adalah salah satu gaya seni populer yang berasal dari Indonesia ya. Gaya ini ditandai dengan salah satu ya penyusun ulang potret wajah lah, menggunakan bentuk-bentuk geometris seperti ini ya. Ya, ini adalah sebuah webab ya, maksudnya ada objek, terbentuk sebuah objek yang terdapat sebuah geometris yang menyusun dengan pencampuran warna-warna yang semarak. Ini dimensi dari wajah yang digambar ulang tidak berubah sehingga menampakkan akhir dari objek yang ditransformasikan masih terlihat jelas dan menyerupai aslinya. Seperti ini webab. Nah, beliau ini profesi sebagai ilustrator sejak dekade 1970-an ya. Juga dijuluki sebagai bapak ilustrasi Weda ya. Kemudian mencoba ilustrasi bergaya kubisme untuk gambarnya. Gaya ini kemudian berkembang atau dia semakin populer lah sebagai bagian dari gaya pop art. Bahkan hingga dengan saat ini gaya ilustrasi yang disebut Weda's Pop Art Portrait Wipap ya, atau Wipap, bahkan menyebutnya sebagai aliran Weda's. Nah, ini Cah Jono Abdi. Nah, Cah Jono Abdi ini adalah seorang yang fanatik pada Beethoven ya, suka Beethoven. Kesan dari beliau ini ya, dirinya ini memiliki sikap individualis ya. Dia tinggal di kamar sendiri ya, intinya dia sendirilah ya. Kamarnya pun disediakan untuk cukup satu orang. Dia lebih senang pergi sendiri, kemana-mana sendirian ya. Kelihatan lah ya dari sikap individualisnya. Nah, beliau ini memiliki 9 simfoninya dari beberapa karya-karya yang di sampingnya. Lukisannya sendiri ini ya, lukisannya bercorak abstrak ekspresionistik ya, dengan sapuan kuas dan palet besar-besaran dengan dominasi warna merah, biru, putih, hitam ya. Warna ini juga tampil pada karya-karya posternya ini ya, si beliau. Nah, juga Beethoven kalau dia melukis kamarnya pun akan dikuncinya rapat-rapat. Dan yang terdengar dari luar hanyalah game musik Beethoven itu. Ya, Pak ini pada saat itu mulai merintisnya pemisahan kerja antara desainer iklan ya, khususnya proyek-proyek above the line, desainer grafis khusus below the line. Cah Jono ini tetap menangani desain iklan, sementara ya dia mengerjakan iklan-iklan di semasa berkaryanya di Matahari ya. Cah Jono ini menjadi orang Indonesia pertama ya yang mendapatkan Clio Awards pada tahun 1978. Penghargaan ini segera disusul dengan penghargaan lainnya. Selanjutnya ada Hani Kardinata. Beliau ini adalah perancang grafis senior Indonesia. Nah, tepat lahir di Surabaya tanggal 7 bulan Januari tahun 1953. Ia menyelesaikan pendidikan tinggi di jurusan desain grafis. Ya, seperti ini, desain grafis. Ya, kayak ya sebuah logo
dengan huruf D dan G secara simpel tapi keren. Desain grafis ya seperti inilah. Nah, pada tahun 1980 ya, sekitar tahun 80-an lah ya, Hani Kardinata ini bersama rekan-rekannya mendirikan Ikatan Perancang Grafis Indonesia ya, yang kemudian berubah menjadi Asosiasi Desainer Grafis Indonesia. Ia juga dikenal sebagai penulis sejarah perkembangan desain grafis Indonesia. Nah, kegemarannya dalam mencatat atau mencatat, mengantarkan untuk mendirikan maksudnya lembaga pengarsipan desain grafis Indonesia DGI pada tahun 2007. Nah, selanjutnya ini ada Irfan Noman. Ya, Irfan Noman yang dikenal sebagai aktivis dunia kreatif ya, yang menganyam pendidikan arsitektur interior di Institut Teknologi Bandung atau ITB. Kalau nggak salah ini Irfan Noman punya Instagram ya. Waktu itu aku melihat di berandanya ada sebuah gambar kursi kalau nggak salah ya. Nah, seperti inilah ya, aku baru tahu aja kalau dia adalah arsitektur ya, wawasanku kurang sih, tapi ya kalau nggak salah sempet berpikir sih kalau Irfan Noman ini adalah arsitektur ya sekarang, cuman ya gitulah, setelah mengetahui bahwa Universitas Indonesia Bandung membuka Fakultas Teknik jurusan arsitektur ya, Bapak Irfan Noman ini berhenti dari militer dan mengambil pendidikan sebagai arsitek pada tahun 1950-an ya, 58 ya. Situ Bapak Noman telah menyumbang keahliannya di tempat ayahnya, yaitu Masjid Muhammadiyah. Nah, Bapak Noman ini adalah seorang arsitek yang dikenal di kalangan komunitas arsitektur sebagai sosok seorang muslim yang taat. Dan yang terakhir ini ada Gauri Nasution. Nah, ini adalah seorang gitaris ya dan perancang grafis berkebangsaan Indonesia. Nah, Gauri ini adalah gitaris kelompok musik Gypsy yang ngetop ya, yang ngetren pada era 70-an ya, seperti ini. Dari grup bandnya Gauri Nasution, ia merupakan lulusan ya, ia juga merupakan lulusan seni rupa Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta ya, bersama Hani Kardinata nih dan Didit Kris ya. Ia menggelar pemeran grafis tahun 80-an yang menjadi salah satu pemeran grafis paling awal memperkenalkan desain grafis. Kalanya juga merupakan salah satu pendiri Ikatan Perancang Grafis Indonesia ya, bersama Hani Kardinata tadi, memiliki misi untuk memasyarakatkan profesi desain grafis untuk publik. Nah, seperti ini desain grafis dari Gauri Nasution. Apa dia mendesain sendiri ya dari album tersebut? Ya, kurang tahu aku. Ya, juga kini dipercaya sebagai salah satu dewan penasihat DGI tadi sebelumnya pada 1990-an hingga 1994. Nah, dari semua tokoh desainer di Indonesia ini ya, 5 tokoh tadi, aku lebih suka Webpack ya. Ya, emang dari dulu suka bikin Webpack gitu, cuman aku dulu tuh pakai laptop yang itu sih, yang spek rendahan, jadi rusak semua. Yang file kayak SMK ku itu udah korup semuanya. Webpack yang Weda Abdul Rashid tadi yang pertama ya,
Nah itu aku suka yang pas bagian kotak-kotaknya tuh yang terdapat di wajahnya ya, atau enggak objeknya. Nah bentuk-bentuk geometrisnya itu dengan percampuran warna-warnanya tuh lebih ya pas pas digital ya, itu suka banget gitu ya, milih-milih warna gitu daripada aku lebih kesulitan pas warna di cat air ya. Ini sulit banget sih kalau aku ya. Kalau aku sih lebih suka yang digital, pewarnaan digital. Nah maka dari itu aku kepikiran kalau oh ternyata webpub, oh iya boleh juga kalau webpub ya gitu. Jadi aku suka webpub tuh gara-gara ya itu tuh warnaannya di digital tuh lebih ya gimana ya, daripada ke cat air gitu loh, kayak kurang, agak bingung gitu ya. Gitulah aku dari jadi suka ke webpub ya, hobi sih udah. Nah, nah mungkin sekian dari saya. Presentasi agak kurang gimana gitu, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.